Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita masih betah untuk tinggal di rumah karena PPKM masih berjalan dan kita masih diminta untuk tetap tinggal di rumah. Walaupun tentu ada waktu-waktu di mana kita bisa keluar untuk keperluan-keperluan penting, tetapi jika tidak penting, kita diminta untuk tetap tinggal di rumah untuk menjaga memelihara kesehatan yang Tuhan karuniakan. Ya. Jadi kalau kita sering-sering pergi keluar untuk hal-hal yang kurang perlu, ya kita mengabaikan bukan saja pemerintah tetapi juga mengabaikan nasihat Tuhan untuk menjaga kesehatan kita. Jangan anggap kita ini kuat, sebab virus yang sedang beredar sekarang ini jauh lebih kuat dari tubuh kita. Oleh kasat mata tidak kelihatan, tapi nyatanya tubuh kita yang besar bisa dikalahkan. Jadi waspada dan hati-hati. Firman Tuhan pada hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Bagaimana kita bisa disatukan dalam keutamaan Kristus, kebangkitan Kristus, sehingga kita bisa menjadi besar dalam segala kekecilan kita. Kita bisa menjadi berkarya di tengah ketidakberdayaan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Di tengah ekonomi terbatas, di tengah pekerjaan terbatas, di tengah pergaulan terbatas, di tengah persoalan-persoalan yang semakin meningkat, kami tetap diminta untuk melihat kebesaran Tuhan dalam diri kami, kemuliaan Tuhan dalam diri kami, supaya dengan kemuliaan Tuhan itulah kami tetap boleh menjalani kehidupan, bahkan kami semakin dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menguatkan kami dan menuntun kami pada jalan kehidupan yang benar. Berkati hamba-Mu, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, Dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku
Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat? Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seekor anak kucing. Ya. Lalu dia jumpa dengan seekor anjing yang sudah lebih besar. Lalu terjadi suara-suara, sana menyalak, sini mengeong, makin besar, makin besar. Tapi disadari bahwa anak kucing ini tidak mungkin melawan anjing yang lebih besar. Oleh karena itu dia tetap bersuara, tetapi dia tidak maju, mundur jalannya. Karena dia mau cari perlindungan, dia ancang-ancang untuk melompat. Dia sadar bahwa seekor anjing tidak bisa melompat lebih tinggi daripada kucing. Nah, akhirnya sungguh dia seolah-olah mendapat sebuah tempat untuk melompat. Dan dia lompat. Ternyata dia melompat dan dipeluk, dipegang oleh seorang gadis kecil. Ya, oleh seorang anak gadis kecil. Jadi kucing itu nengok, ada tempat untuk dia bernaung, lalu dia melompat. Nah, kucing itu dipeluk dan kemudian anjing itu menyalak, tetapi tidak berani menyerang lebih dekat karena ada gadis kecil ini. Ya. Dan gadis itu berkata kepada anjingnya supaya tidak lagi berteriak, supaya tidak lagi menyalak, supaya diam. Lalu kucing itu atau anak kucing itu dipeluk dan kemudian diajak ngomong. Kamu itu sebetulnya bisa. Kamu itu sebetulnya punya kekuatan. Tidak usah takut. Ya. Tidak usah bertengkar. Tetapi hindari pertengkaran. Namun kamu tidak usah hidup dalam ketakutan. Lihat tubuhmu sampai gemetar seperti ini. Ya. Kamu aman sekarang dalam pelukanku. Tetapi kamu harus belajar menjadi besar. Karena aku bersama dengan kamu. Ya. Kata-kata yang menarik. Lalu pelan-pelan gadis itu mundur setapak-setapak. Dan kemudian anak kucing itu dilepaskan lagi. Anjingnya rame lagi. Tapi kemudian anak kucing itu tidak menyalak dengan sangat keras atau tidak mengeong dengan sangat keras. Dia cuma diam melihat saja apa yang akan dilakukan oleh anjing besar itu. Ketika anak kucing itu cuma mengeong dengan lembut dan dia cuma banyak diam, lihat saja. Akhirnya anjing besar itu duduk. Diam aja, liatin anak kucing. Jadi saling pandang. Nah, belajar dari peristiwa itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada hal yang sangat menarik. Ketika anak kucing kecil ini tidak berdaya, kemudian dia digondong oleh seorang gadis kecil yang punya kekuatan, yang punya kemampuan, yang katakan punya kuasa untuk menghardik anjing yang lebih besar. Dan anjing itu diam. Lalu ketika anak kucing ini sudah diberi kekuatan, dilepaskan lagi, diawasi oleh anak gadis, anjing itu akhirnya terduduk diam. Sama-sama diam. Sama-sama menikmati perdamaian. Sama-sama menikmati keindahan. Itulah yang terjadi ketika ada kekuatan besar yang disatukan pada yang kecil, maka yang kecil ini bisa menjadi besar dan bisa membawa damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan hal yang sama. Bagaimana sekarang kita ini diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita memang manusia yang tidak berdaya melawan dosa. Kita dihadapkan, anggap saja anjing itu dosa. Lalu kita ini seekor anak kucing yang diperhadapkan. Terjadi peperangan, rame terus. Tetapi rasanya kita lemah, seringkali kita jatuh, seringkali kita kalah. Nah, kemudian kita ancang-ancang untuk mencari kekuatan dan dikatakan kita sudah dipersatukan dalam tubuh kebangkitan Kristus. Kita yang lemah dipersatukan dengan kekuatan kebangkitan yang luar biasa. Maka disitulah kita bisa menjadi kuat. Nah, setelah kita dikuatkan, memang Tuhan Yesus membiarkan kita kembali untuk berhadapan dengan dosa. Tetapi Dia tetap mendampingi, Dia tetap mengawasi, Dia tetap mengikuti perkembangan hidup kita.
Dan kita tidak perlu mengeong ketakutan lagi, karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, sebab kita punya kekuatan yang sudah dipersatukan dengan hidup kita. Oleh karena itu mari kita kembali sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan tetap bertekun dalam iman. Nah, di tengah situasi seperti ini ada banyak orang berkeluh kesah, mari kita juga menolong, menopang mereka, jangan sampai kita juga ikut berkeluh kesah terus. Memang pandemi tidak tahu kapan akan berakhir. Apakah 5 hari lagi PPKM ini akan dicabut atau ditambah? Tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Nah, pemerintah juga masih bingung lihat-lihat ini begini ya. Tapi tidak perlu kita berkeluh kesah dalam ketakutan, kebingungan, dan ya keputusasaan apalagi. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, iya ibu sih ngomong karena nggak kekurangan. Siapa yang bilang? Kita semua kekurangan, ya, kita semua kebingungan. Kemarin kita melihat ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk tetap buka, lalu malah digerebek. Dimarahi, suruh bubar suruh pulang. Nah, setelah itu pemilik mengatakan, gimana ini kami upaya untuk karyawan tidak diberhentikan. Nah, supaya mereka tidak berhenti, maka mereka harus kerja supaya ada hasil. Kalau mereka disuruh pulang, dari mana kami bisa bayar? Bagaimana kami harus menghidupi mereka? Ini memang pergumulan yang kalau dikatakan benang kusut. Tetapi percayalah, di tengah benang kusut ini pasti akan ada ujungnya. Dan yang bisa mencari ujung dari benang kusut itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari kita tambatkan hati kita, bertekun kembali. Tuhan, memang kita sedang mengalami pergumulan yang bundet ini. Hanya Engkau yang bisa mengurai hati, pikiran, untuk kita bisa tetap menapaki hari kehidupan, bukan di dalam kegalauan, tetapi memandang penuh harapan. Memandang penuh harapan. Apakah kita akan berjalan menikmati sendiri? Tentu tidak. Kita tidak mampu menikmati berkat Tuhan yang dicurahkan sendiri. Karena bagaimana kita bisa menikmatinya? Ya, terkurung dalam rumah. Makan ya tetap tidak bisa jalan-jalan. Apa yang ada, pasar pun terbatas. Ya. Lalu kita katakan, ya gimana? Di rumah ya ndak enak, mau jalan-jalan ya ndak enak. Jadi artinya dapat berkat pun tetap ndak enak ya. Nah, hanya satu yang bisa membuat kita enak, yaitu ketika kita dipersatukan dengan kebangkitan Kristus. Ketika dalam kubur pasti Kristus juga ndak enak. Apalagi ketika mengalami siksaan. Tetapi toh dia menjalani dan dia menang. Dan kemudian kemenangannya bagi saudara dan saya. Disitulah kita bisa menikmati kehidupan yang baru, yang dimenangkan oleh Kristus. Jadi janganlah kita merasa tidak mampu. Kita pasti bisa melewati waktu-waktu yang susah ini. Karena kita diberi kekuasaan dari kebangkitan Kristus. Kita lihat bahwa memang dosa terus menggonggong. Dosa terus menyala untuk menakuti kita. Tetapi kita berkata, aku punya kemenangan dalam Kristus yang menyatu dalam hidupku. Aku tidak takut. Aku tidak akan terjerumus lagi. Sebab sekalipun langkahku terbatas, seperti tadi anak kucingnya cuma diam saja, tetapi toh di situ ada kehidupan yang baru yang dia nikmati. Karena dia tidak lagi ketakutan. Ya. Dia akan menjalani kehidupan hari-hari ke depan dengan keberanian. Karena dia yakin anak gadis kecil itu mendampinginya, mengasihinya. Kalau seekor anak kucing bisa yakin, tentunya kita harus lebih yakin lagi. Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menyatukan kebangkitannya dengan kita, akan lebih besar mengasihi kita, mengawasi kita, memperhatikan kita, mendengar doa kita. Jangan putus asa. Jangan terus-menerus dalam kesedihan dan ketakutan. Bangkitkan semangat dan sukacita, karena kita besar. Sebab Tuhan kita sudah bangkit. Demikian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami ini tidak mampu lepas dari dosa. Tetapi ketika Engkau mendampingi kami, menguatkan kami, membesarkan kami dengan kebangkitan Kristus, kuasa-Mu turun atas kami.
Kami bisa menjauhkan diri dari segala dosa dalam segala keterbatasan kami. Saat ini walaupun kehidupan kami penuh dengan keterbatasan, tapi kuasa kebangkitan tidak membatasi kami untuk terus berkarya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menopang, menolong kami, dan Tuhan akan menghibur, menguatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus